Halo teman-teman, masih bersama saya di channel Taktik Slow. Tentunya channel ini akan menghibur dan bermanfaat. Jika menghibur dan bermanfaat, jangan lupa untuk like. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan agar teman-teman tidak ketinggalan di video berikutnya, jangan lupa untuk tekan loncengnya ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat sesuatu yang tentunya sangat kita perlukan di rumah gitu ya. Dan sangat sederhana, tetapi hasilnya sangat mantap dan sangat luar biasa. Oke, kita mulai saja tutorialnya. Yang kita butuhkan adalah alat ini ya, fotodioda. Ini sebagai otaknya ya teman-teman ya, fotodioda ini. Dan yang di sebelah kanan saya ini adalah LED biasa. Sama aja dengan LED infrared, sama aja gitu ya. Sama, kakinya sama, dalamnya sama, cuman cara penggunanya yang berbeda gitu teman-teman ya. Untuk bagian dalamnya pun kalau kita terawang gitu ya, ini sama bentuknya seperti ini, ada filamennya ya, filamen yang besar dan yang kecil. Oke, kita akan langsung bahas aja fotodioda ini. Seperti ini bentuknya teman-teman ya, di gambar bisa teman-teman lihat ya, di gambar sebelah kanan sebelah kiri ya, pokoknya di gambar atau di atas gitu ya. Untuk mencirikan kutub positif dan negatifnya, teman-teman bisa lihat di sini di kaki. Ini sama saja sih seperti LED biasa gitu ya. Bagian positifnya itu bagian yang agak lebih panjang ya kakinya. Untuk negatifnya itu yang pendek. Nah, seperti ini. Ada ya di gambar tuh ada, sudah saya screenshot. Lantas juga untuk bagian dalam ini kan karena gelap gitu ya, nggak begitu terlihat. Saya ambil aja sampelnya pakai ini ya. Ini sama aja kalau di terawang seperti ini. Dia terdapat filamen. Untuk filamen yang besar ini dia adalah negatif, filamen yang kecil adalah positif, seperti itu teman-teman ya. Dan juga kita bisa mencirikan lagi dari topinya teman-teman. Nah ini topinya nih kan ada seperti topi ini. Untuk bagian rata itu adalah bagian yang negatif teman-teman. Nah, terlihat jelas ya, ini negatif. Kalau yang melingkar ini adalah bagian yang positif. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya untuk menentukan kaki positif dan negatifnya. Selanjutnya saya memerlukan sebuah ini buat project berikutnya. Memerlukan sebuah transistor. Saya memerlukan BD139. Saya cabut dulu ya. Transistornya ini ada di ampli rusak. Nggak rusak sih, nggak kepake. Saya cabut dulu. Kalau teman-teman tidak mempunyai juga bisa beli aja ya, ini cukup murah harganya, sekitar 1000-an sampai 2000 gitu, tergantung tokonya dan tergantung kualitasnya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini BD139. Silahkan lihat di layar bagian kiri atas, itu ada simbolnya dan ada letak kakinya. Di sini saya akan jelaskan lagi. Untuk kaki pertama ini adalah emitor, untuk kaki tengah kolektor, untuk kaki yang nomor 3 adalah basis. Oke, sekarang kita akan mulai rangkai saja ya teman-teman ya. Saya rapikan dulu mejanya ini. Kita akan solder fotodioda ini ke bagian basis ya. Oke, langsung kita solder bagian positif fotodioda ke bagian basis transistor. Oke, seperti ini. Saya jauhkan dulu sedikit supaya lebih terlihat. Selanjutnya saya membutuhkan sebuah elko dengan kapasitas 100 mikro 25 volt. Boleh pakai 16 volt, tapi kalau mikronya pakai yang 100 ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung solder saja. Untuk bagian negatifnya kita akan solder pada kaki kolektor. Seperti ini. Bagian negatifnya kita solder pada bagian kolektor transistor. Seperti ini ya. Oke.
Selanjutnya saya akan memasang ini ya, LED. Ini 12 volt. Model apa aja terserah, yang penting LED 12 volt ya teman-teman ya. Sekarang kita akan solder. Bagian negatifnya kita solder ke bagian elko atau bagian kolektor. Oke, kita solder dulu ya. Ini agak susah, saya skip dulu. Kemudian bagian positifnya LED-nya, bentar saya jauhkan sedikit supaya kelihatan. Bagian positifnya kita akan pasang di positif elko ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, bagian negatif LED kita solder pada bagian negatif elko yang langsung terhubung dengan kolektor. Kemudian bagian positifnya kita pasang di positif elko seperti ini. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya memerlukan sebuah transistor 1 kilo, boleh 1/4 watt, boleh setengah watt. Yang saya pakai setengah watt, dan ini bebas dipakai di bulak balik, nggak masalah teman-teman ya. Oke, ini akan langsung kita pasang. Bagian kaki satunya kita akan pasang pada bagian fotodioda yang bagian negatif. Oke, kita solder saja di sini. Oke, kita potong dulu kakinya supaya nggak terlalu panjang. Oke, seperti ini teman-teman. Cukup jelas ya. Kemudian kaki yang satunya saya akan solder pada bagian positif elko. Ya, di sini kita satukan nih dengan LED satu jalur ya. Seperti ini teman-teman. Boleh di screenshot ya, boleh screenshot seperti ini penyolderannya. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini saya memerlukan buzzer. Lebih baik teman-teman beli buzzer seperti ini ya, karena buzzer seperti ini tuh bisa bekerja di 3 volt sampai dengan 24 volt gitu ya. Nah, ini buzzer aktif. Harganya juga cukup murah, sekitar 5.000 sampai 7.000 ya. Ini kita pasang saja bagian positif negatifnya. Untuk pemasangan positif dan negatifnya tinggal ikutin ini aja, jalur ini ya, LED. Ini sama nih, positif negatif gitu ya. Atau di sini teman-teman mau pasang juga sama, positif negatif. Oke, tapi saya akan pasang di sini aja positif negatifnya. Oke, saya pasang dulu. Nah, seperti ini saja teman-teman rangkaiannya. Cukup simpel ya. Oke, cukup simpel. Di sini saya sengaja saya solder di sini supaya nanti teman-teman nggak bingung ya. Kalau di sini nanti keramaian, jadi saya solder di sini. Sama aja sih sebenarnya gitu. Oke, setelah ini kita akan coba apakah rangkaian ini bekerja. Kita akan coba. Di sini kita memerlukan catu 12 volt ya teman-teman ya. Memerlukan catu 12 volt. Oke, langsung saja kita kasih tegangan ya. Untuk bagian positifnya kita pasang pada bagian positif elko ya, seperti ini di bagian kaki 1 kilo. Di sini kita pasang positifnya. Kemudian negatifnya kita pasang pada bagian emitor transistor. Oke, seperti ini kita akan coba kita kasih catu 12 volt. Nah, jika seperti ini berarti dia ini terlalu sensitif ya dengan cahaya. Bisa teman-teman akal dengan selongsong apa aja untuk menutupi cahaya yang dari samping-samping sini. Bisa ditutup saja seperti ini. Aduh, jatuh. Tutup saja seperti ini, maka suaranya akan hilang. Sekarang kita tes dengan menggunakan api, apakah dia bisa mendeteksi api. Nah, jadi dia bisa mendeteksi api ya. Kita akan besarkan apinya. Jadi ini bisa digunakan sebagai fire alarm ya. Seperti itu. Ini saya matiin lampunya.
Jadi ini terlalu sensitif nih teman-teman nih ya, di bagian sininya. Jadi kalau terang itu dia berpengaruh. Nah seperti ini nih, dari cahaya kamera aja dia bunyi kan, jadi ditutupin supaya tidak ada cahaya dari sisi-sisinya ini. Kita tutup seperti ini, jadi dia hanya fokus dari depan saja menangkap cahayanya. Seperti ini saya peragakan nih dengan korek api. Oke, ini suara kencang sekali ya, ini 12 volt. Coba kita lihat seberapa jauh sensitivitasnya. Ini tergantung intensitas cahaya apinya ya untuk menyalakannya. Jadi kalau dia besar, otomatis dia akan bunyi kencang gitu. Nah, ini saya tes di jarak 15 cm sampai 20 cm. Ini mantap banget. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.